Oke, aku buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 7. Kita ingin melanjutkan presentasi part 2 yang berjudul produk kita bernama Waterin. Next. Adapun tim-tim dari yang sudah bantu menyusun keberhasilan untuk menyusun part 2 ini, yang pertama Diki dengan saya sendiri, terus yang kedua ada Mas Tengku Romansyah, yang ketiga ada Mbak Vera Junian, terus yang keempat ada Mas Farhan Hanafi, yang kelima Mbak Dela Amalia. Selanjutnya, minimum viable product, alat penyiraman tanaman, memiliki sensor temperatur dan kelembaban yang dilengkapi dengan tangki penyimpanan air. Pada aplikasi mobile, simple user transaction serta monitoring dan controlling sederhana. Dan yang terakhir pada aplikasi web, dapat melakukan simple user transaction serta monitoring dan controlling sederhana. Aplikasi dilengkapi juga dengan user management dari sisi admin. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan Mas Tengku Romansyah. Kemudian dari MVP yang kami rumuskan, kami menentukan beberapa backlog, di antaranya terdiri dari backlog tentang software, kemudian hardware, dan juga backlog-backlog khusus mengenai mobile dan juga web. Pada backlog-backlog ini kami menggunakan Jira untuk implementasinya, kemudian untuk model prioritasnya menggunakan 5 skala, yaitu sangat penting, kemudian penting, medium, tidak penting, dan sangat tidak penting. Representasi penting tidak penting tersebut terdapat di sebelah kanan, di mana yang paling penting digambarkan dengan panah 2 ke atas. Kemudian untuk medium digambarkan dengan garis 2 kuning. Serta pada masing-masing backlog ini terdapat grouping di sebelah kanan seperti yang dapat dilihat, yaitu seperti bagian hardware elektrik, kemudian mobile user service, dan sebagainya. Selanjutnya kami mengimplementasikan story map ketika sprint tersebut berjalan pada Kanban board. Kanban board ini juga tersedia di Jira, di mana penggunaannya mirip dengan Trello. Untuk setiap tugas atau setiap isu akan diassign kepada masing-masing anggota kelompok atau anggota dari tim kami yang akan mengerjakannya pada bagian to do. Kemudian ketika pekerjaan tersebut sedang dipekerjakan, bisa digeser ke bagian kanan, ke bagian in progress. Setelah pekerjaan selesai, kemudian digeser ke kanan lagi menjadi bagian done. Selanjutnya, secara garis besar kami juga merumuskan virtual sprint board, di mana pada perilisan MVP kami membutuhkan 7 sprint. Sprint tersebut dibagi pada bulan Juli, Agustus, hingga September. Selanjutnya ada burn-down chart. Burn-down chart adalah grafik yang menunjukkan pekerjaan yang tersisa untuk dilakukan versus waktu yang diperlukan untuk menyelesaikannya. Bagian ini sangat berguna untuk tim yang bekerja dalam sprint karena dapat secara efektif menunjukkan apakah batas waktu dapat dipenuhi sambil berjalan. Bagian burn-down juga disebut sebagai representasi visual dari pekerjaan yang tersisa versus waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya. Dengan memperkirakan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas, masalah, dan pengujian, Anda dapat menentukan tanggal penyelesaian proyek. Bagian burn-down digunakan untuk menghitung secara efisien apakah tim memiliki cukup waktu untuk menyelesaikan pekerjaan mereka, dan biasanya digunakan saat bekerja dalam iterasi singkat. Tidak hanya dapat membantu menentukan tanggal penyelesaian proyek, tetapi juga dapat memberikan wawasan tentang cara kerja tim. Cara kerja
grafik burndown. Bagan burndown bekerja dengan memperkirakan jumlah pekerjaan yang harus diselesaikan dan memetakannya terhadap waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan. Tujuannya adalah untuk secara akurat menggambarkan alokasi waktu dan untuk merencanakan sumber daya masa depan. Bagan burndown digunakan oleh berbagai tim, tetapi paling sering digunakan oleh tim agile, karena bagan ini paling baik dalam menganalisa iterasi pendek seperti sprint. Sekarang selanjutnya cara membaca bagan burndown. Sebagai bagan burndown terdiri dari banyak komponen yang berbeda. Penting untuk memahami setiap bagian yang membentuk bagan burndown sehingga Anda dapat membaca dan membuat bagan Anda sendiri secara efektif. Bagan burndown biasanya mencakup beberapa cakupan, antara lain sumbu X, atau bisa disebut sebagai sumbu horizontal, yaitu sumbu horizontal dan mewakili jumlah waktu yang tersisa untuk menyelesaikan proyek. Ini biasanya ditampilkan dalam beberapa hari. Yang kedua, ada sumbu Y, atau bisa disebut sebagai sumbu vertikal. Sumbu Y adalah sumbu vertikal dan mewakili sisa upaya yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek. Selanjutnya, garis kerja aktual. Garis kerja aktual mewakili sisa pekerjaan aktual. Ini sering sekali berbeda dari pikiran awal karena masalah muncul dan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan bertambah. Selanjutnya, garis sisa pekerjaan ideal, atau bisa disebut perkiraan pekerjaan. Garis sisa pekerjaan ideal mewakili jumlah pekerjaan yang Anda perkirakan dalam skenario ideal. Ini sering sekali merupakan lintasan yang lebih lurus dibandingkan dengan garis kerja yang sebenarnya. Selanjutnya ada point story. Tim agile biasanya menggunakan point story untuk memperkirakan pekerjaan yang tersisa. Dalam bagan burndown, point story diwakili pada sumbu X. Misalnya sumbu Y mungkin memiliki titik story 0-100 yang mewakili usaha, dan sumbu X mungkin memiliki titik story 1-30 yang mewakili hari yang tersisa untuk menyelesaikan pekerjaan. Yang terakhir ada goal sprint. Bagan burndown yang efektif akan berisi goal sprint keseluruhan. Misalnya, goal sprint Anda bisa berupa garis lurus supaya 50% dalam 12 hari. Meskipun pekerjaan yang sebenarnya mungkin tidak memenuhi goal ini, dengan tepat, ada baiknya Anda memiliki goal yang ingin dicapai agar tugas tetap berjalan. Cukup untuk burndown chart-nya. Selanjutnya, backlog description yang sudah dibuat itu sudah dijelaskan sebelumnya di story map, dan backlog yang sebelumnya sudah digambarkan. Dari rencana-rencana yang kita buat, kita mendapatkan feedback dari petani langsung atau sasaran kita, yaitu petani membutuhkan alat penyiraman biner otomatis berbasis aplikasi untuk memonitoring kelembaban dan temperatur. Itu landasan pertama kita yang akhirnya kita membuat watering ini. Lalu setelah perkembangan dari fitur-fitur yang rilis pertama, kami mendapatkan feedback kembali dari petani, yaitu petani membutuhkan alat controlling debit air, gas, cuaca, dan penyiraman teratur berbasis aplikasi, di mana petani juga bisa melakukan live chat dengan user call center dari aplikasi untuk melakukan konsultasi dengan para ahli yang disediakan oleh Wateris, dan mendapatkan informasi newsfeed dalam aplikasi. Lalu petani juga siap melakukan pembayaran untuk mendapatkan fitur-fitur yang dibutuhkan, di mana dari rencana backlog yang sudah digambarkan sebelumnya, kami membuat fitur-fitur tersebut. Lalu yang ketiga, yaitu petani memerlukan monitoring smart drone, arah angin, grafik gas CO2, farm location, dan farm community online untuk mendukung produktivitas petani memonitoring lahannya. Jadi
untuk rencana watering ini sudah ada 3 rilis, yaitu rilis 0, rilis 1, dan rilis 2. Lalu user acceptance kriterianya, user story pertama yaitu dari Bapak Petani pertama ini, saya ingin masuk ke dalam aplikasi sehingga saya dapat melakukan monitoring, controlling lahan pertanian saya melalui aplikasi sesuai yang tadi sudah dijelaskan juga. Untuk kriterianya yaitu username atau email password harus terisi. Username atau email password harus sesuai dengan data saat registrasi. Lalu password harus terdiri dari minimal 8 karakter, terdiri 1 huruf kecil, 1 huruf besar, dan 1 karakter. Lalu terdapat error message di bawah file apabila username atau email dan password tidak sesuai. Lalu user dapat melakukan reset password apabila user lupa password. Lalu selanjutnya yang terakhir, mobile dan web memiliki pengiat kata sandi sehingga user dapat login tanpa harus mengisi ulang. Selanjutnya adalah user story yang kedua, yaitu yang pertama, sebagai user saya ingin melihat informasi kelembapan tanah pada lahan pertanian saya, sehingga saya dapat mendapatkan informasi mengenai hal tersebut. Kemudian, acceptance kriterianya, yang pertama, informasi kelembapan tanah yang akan ditampilkan pada aplikasi dan web nanti adalah berupa grafik persentase kelembapan tanah. Nah, kemudian yang kedua, hardware yang dapat mengklasifikasikan status kelembapan tanah, yaitu kering, normal, dan basah. Kemudian yang terakhir adalah user dapat melihat informasi pada aplikasi mobile dan web. Kemudian ada user story yang ketiga, yaitu sebagai user saya ingin melakukan penyiraman otomatis sesuai dengan kebutuhan tanaman tani saya, sehingga saya tidak perlu melakukan penyiraman manual. Kemudian ada acceptance kriterianya, yang pertama, user tidak perlu memikirkan lagi untuk menyalakan dan mematikan pompa karena sudah diatur oleh relay modul. Kemudian yang kedua, user dapat melihat riwayat waktu penyiraman tanaman berdasarkan kelembapan tanah. Kemudian yang ketiga, pada display hardware, user dapat melihat tingkat kelembapan yang dibaca oleh sensor tanpa menggunakan aplikasi dan web. Kemudian yang terakhir yaitu pada tingkat kelembapan tertentu, user dapat melakukan pengaturan jadwal waktu penyiraman tanaman. Sekian untuk user acceptance kriteria. Oke, mungkin dari itu saja yang telah kami sampaikan dari kelompok kami. Untuk kurang dan lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.